Salam sejahtera permisa yang diberkati oleh Tuhan. Pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran sekolah sahabat kita yang sepanjang minggu ini bertemakan kasih Allah yang penuh keadilan. Kita akan awali dengan doa. Bapa Sorgawi, sementara kami akan melanjutkan belajar firman Tuhan dari sekolah sahabat. Mohon tuntunan Roh-Mu menjadi bagian kami, agar kami memahami apa makna dari tulisan hamba Tuhan yang menyatakan identitas karakter Tuhan pada malam hari ini. Besertalah dengan kami dan berikan pengertian, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah saudara menyesal dalam hidupmu? Mengapa saudara menyesal di dalam hidup saudara? Biasanya penyesalan itu terjadi ketika seseorang sadar bahwa dia telah melakukan satu kesalahan. Artinya, penyesalan identik dengan kesalahan, keteledoran yang pada akhirnya menghasilkan kekecewaan. Sebagian orang berkata, penyesalan selalu datang terlambat. Kalau di awal itu namanya pendaftaran. Nah, tetapi bagaimana kalau penyesalan disematkan kepada Allah? Apakah Allah yang maha bijaksana itu pernah teledor? Apakah Allah yang bijaksana itu pernah keliru dalam mengambil keputusan? Sepanjang 1 minggu ini kita belajar dari sekolah sahabat yang berjudul Kasih Allah yang Penuh Keadilan. Dan salah satu karakter Allah yang penuh kasih dan keadilan di dalamnya ada, digambarkan dalam ungkapan Allah menyesal. Pelajaran kita malam hari ini akan membahas makna dari ungkapan Allah menyesal dalam Alkitab. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, ada banyak ayat di dalam Alkitab yang menyatakan bahwa Allah itu bijaksana, sumber dari hikmat dan pengetahuan. Dan banyak ayat Alkitab yang mengatakan bahwa Allah itu maha tahu. Dan bahkan ada ayat Alkitab yang mengatakan bahwa Allah itu tidak menyesal dalam tindakannya. Salah satu contoh dalam Bilangan pasal 23 ayat 19, Alkitab berkata, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Namun demikian, ada juga di saat yang sama ayat-ayat Alkitab yang di dalamnya ada ungkapan Allah menyesal. Hari ini kita akan lihat 5 diantaranya. Kejadian 6 ayat 6, 1 Samuel 15 ayat 11, Keluaran 32 ayat 14, Yeremia 18 ayat 8, dan ayat 10. Mengapa ada ungkapan ini? Apa yang terjadi? Satu sisi katakan Allah tidak menyesal dalam bertindak, tapi satu sisi ada 5 ungkapan di dalam ayat yang saya sebutkan bahwa Allah menyesal. Tahukah saudara bahwa segala sifat kalau disematkan kepada Allah itu akan berubah menjadi positif. Contoh, Allah murka. Kalau saudara dan saya murka, orang bisa menganggap itu negatif. Tapi ketika berbicara mengenai Allah murka, itu menjadi positif. Allah cemburu. Kalau saudara dan saya cemburu, mungkin saja ada unsur negatifnya.
Tapi ketika Allah cemburu, itu menjadi positif. Allah menyesal, itu juga menjadi sesuatu yang positif. Mari kita lihat satu persatu ayat ini lebih dekat. Dalam Kejadian pasal 6 ayat 5 dan 6 disebutkan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Jadi saudara-saudara, di sini ada ungkapan Allah menyesal. Ungkapan ini disampaikan atau ditulis oleh Musa ketika dia ingin menjelaskan bagaimana kualitas moral manusia menjelang peristiwa air bah di zaman Nuh. Nah, bahasa asli menyesal di dalam ayat ini, bahkan di dalam kelima ayat yang akan kita bahas malam ini, menggunakan kata naukam. Dan naukam itu dalam bahasa Inggrisnya adalah be moved to pity. Menjadi kasihan. Menjadi kasihan. Nah, hal ini saya lihat diterjemahkan dengan baik dalam Alkitab versi bahasa Melayu yang disebut dengan terjemahan Syelabir. Ya, karena yang menerjemahkan William Syelabir. Dia mengatakan ayat yang sama. Maka masgullah hati Allah. Nah, masgul ini terjemahan artinya bahasa Indonesia adalah sedih, ya. Bersusah hati. Ada juga di sana rasa kesal dan sebel. Nah, masgul ini juga dicatat dalam Alkitab Perjanjian Baru dalam Yohanes pasal 11 ayat 33. Yohanes 11 ayat 33 itu adalah kisah ketika Lazarus telah dikuburkan 4 hari dan Yesus baru datang. Lalu kemudian Marta, Maria datang kepada Yesus dan banyak orang Yahudi lain. Alkitab mencatat Maria tersungkur di kaki Yesus menangis dan berkata, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku atau yaitu Lazarus pasti tidak mati. Lalu ayat itu dilanjutkan, maka Yesus juga melihat orang Yahudi lainnya menangis, maka masgullah hati Yesus. Jadi saudara-saudara, berbicara mengenai Allah menyesal, ini sebenarnya ungkapan adalah Allah sedih, bersusah hati melihat keadaan yang terjadi. Jadi ketika kita membaca Kejadian pasal 6 ayat 6, ini lebih kepada Allah merasa sedih, berduka, menyesalkan perbuatan manusia karena kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi ini bukanlah ekspresi keteledoran atau kelalaian atau ekspresi yang menyatakan penyesalan karena sebuah kekeliruan. Ayat yang kedua, Kejadian 1 ayat 27. Ini menyatakan bahwa ketika manusia diciptakan, Dia menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Dan pada saat itu, kita dapat melihat bahwa Allah sementara sedang meng-create fotokopi dirinya di dalam diri manusia. Dan kalau Allah menciptakan, pasti sempurna. Adam dan Hawa
adalah fotokopi diri Allah yang kedua, yang dijadikan menurut gambar dan rupanya. Tetapi ketika di zaman Nuh, gambar dan rupa Allah ini menjadi rusak. Itu sebabnya Allah kesal, Allah bersedih hati karena peristiwa yang terjadi itu. Itulah ungkapan kata menyesal di dalam Kejadian 6 ayat 6. Ayat yang kedua adalah dalam 1 Samuel 15 ayat 11. Ayat ini berkata, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Ini disampaikan oleh Tuhan ketika Saul tidak mengikuti perintahnya dengan membinasakan seluruh orang Amalek. Perintah Tuhan semua binasakan, tapi dia meninggalkan rajanya Agag untuk menunjukkan kegagahannya dan juga menyisakan ternak-ternak yang tambun, gemuk untuk dijadikan sebagai miliknya. Dan Tuhan bersedih hati. Tuhan sangat kesal dengan keputusan Raja Saul. Alkitab terjemahan Indonesia Sederhana mengungkapkan ayat ini sebagai berikut. Aku sangat sedih bahwa aku sudah menjadikan Saul sebagai raja, karena dia sudah meninggalkan aku dan tidak melakukan semua perintahku. Hal ini membuat Samuel sangat sedih dan dia berdoa kepada Tuhan sambil menangis sepanjang malam. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat ungkapan Allah menyesal di dalam 1 Samuel 15 ayat 11, sebenarnya itu penekanannya adalah Allah sangat sedih oleh karena sikap yang diambil oleh Saul tidak menurut firman Tuhan. Ayat yang ketiga, Keluaran 32 ayat 14. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Nah, Musa menuliskan kalimat ini ketika dia turun dari Sinai membawa 10 hukum, lalu dia melihat bangsa Israel sudah membuat patung lembu untuk disembah. Padahal mereka setiap hari disertai oleh Tuhan dengan berbagai macam mujizat. Dan Allah kecewa atas peristiwa yang terjadi. Tetapi saudara-saudara, Tuhan melihat hal ini bereaksi. Allah marah dan mengatakan agar bangsa ini dibinasakan saja. Tetapi kemudian Musa mengambil hati Tuhan, merendahkan diri dan berkata, mohonlah jangan kiranya Tuhan melakukan rencana itu. Kemudian Tuhan berespon dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangnya itu. Nah, saudara, terjemahan Alkitab Sederhana Indonesia mengungkapkan kalimat itu sebagai berikut. Maka Tuhan membatalkan niat untuk membinasakan umatnya. Terjemahan Alkitab yang terbuka, Tuhan pun mengubah niatnya mengenai malapetaka yang telah difirmannya terhadap umatnya. Terjemahan bahasa Melayu dikatakan, maka Allah pun berbelas kasihan dan tidak mendatangkan malapetaka atas umatnya seperti yang direncanakannya. Jadi menarik Bapak Ibu Saudara, ada dua fakta penting yang kita perlu perhatikan. Pertama, sifat Allah tidak berubah, tapi sikapnya bisa berubah. Sifat Allah adalah kasih dan adil, tapi sikap bisa berubah oleh karena perubahan sikap dan sifat manusia. Dan kalau kita melihat dari peristiwa air bah, ketika segala kecenderungan hati manusia menjadi ingin membuahkan semata-mata kejahatan, sikap Allah berubah menghadapi manusia. Jadi perubahan itu terjadi karena manusianya berubah. Dan kalau kita kembali melihat peristiwa ketika Saul
tidak mengikuti perintah Tuhan, maka sikap Allah terhadap Saul juga berubah. Tapi sifat Allah tetap sama. Hanya sikapnya menyikapi Saul menjadi berbeda. Dan ketika Tuhan marah kepada orang Israel, namun ketika Musa berusaha melembutkan hati Tuhan, maka sikap Allah juga berubah pada saat yang sama. Nah, kita akan lihat lebih jelas perubahan sikap Allah ini dalam Yeremia pasal 18 ayat 7 sampai 10. Saya bacakan kepada saudara. Ada kalanya, kata Tuhan, aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu kepada mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang satu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Jadi kalau kita melihat ayat ini, menyesal di sini adalah menekankan pembatalan. Fakta yang kedua yang menarik dari ungkapan Allah menyesal, bahwa Allah itu memiliki perasaan yang mendalam terhadap umatnya. Ia bukanlah Allah yang membiarkan kejahatan merajalela, dan di saat yang sama dia juga bukan Allah yang membisu ketika orang jahat telah berubah menjadi orang baik. Sehingga kita tiba dalam kesimpulan, ungkapan Allah menyesal dalam Alkitab itu adalah menyatakan sikap Allah yang dapat berubah terhadap orang. Allah bisa berubah sikap menghadapi orang yang baik dan menghadapi orang yang jahat. Dan kemudian kita berharap dengan pelajaran malam hari ini, apabila saudara ada yang sedang menikmati dosa dalam kehidupannya, segeralah berubah. Karena Allah dapat berubah sikap terhadap saudara. Kita harus segera menghentikan agar Tuhan tidak marah terhadap hidup kita. Dan apabila kita telah melakukan pertobatan dalam diri kita, Allah pun bisa berubah sikap untuk kembali mengasihi kita lebih dari yang kita rasakan sebelumnya, bahkan akan kembali mempermuliakan kita menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita selalu. Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Amin.